Namamu dimuliakan dan kebahagiaan terdapat dalam kami umat yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai pelayanan kami. Amin. Salam bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian, seluruh warga jemaat GKP Sidorame di mana saja pun berada. Hari ini merupakan Minggu Trinitatis, di mana kita akan berjumpa dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus lewat ibadah kita. Oleh karena itu, kendati pun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya sukacita sorgawi tetap menyertai kita sekalian. Salam. Salam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami
betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat 1 dan ayat 3, Tuhanku Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh ini turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1 dan pendukung Kidung Jemaat nomor 46 ayat 2, Sian Hurungani Dosaki. Tuhan
Jemaat kami undang berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu.
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta singkat kita dalam minggu ini. Peribadahan menurut new normal. Sebagaimana kita telah lihat dari media massa, pemerintah kita sedang membuka new normal, yakni suatu cara hidup yang baru dalam rangka COVID-19, termaksud kemungkinan dimulainya ibadah tatap muka di gereja. Meskipun gereja kita masih belum memulai ibadah tatap muka di gereja atau masih di rumah masing-masing, namun gereja kita sedang mempersiapkan diri untuk memfasilitasi ibadah tatap muka ini, agar bila waktunya telah tiba, kita telah siap mensukseskannya. Antara lain, pertama, menyiapkan alat ukur tubuh suhu. Kedua, menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Tiga, mengatur tempat duduk di gereja supaya berjarak 1 sampai 2 meter. Empat, mengingatkan jemaat agar tetap memakai masker selama ibadah. 5. Mengatur ibadah supaya setiap ibadah tidak lebih dari 150 orang. 6. Belum memperbolehkan paduan suara dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, harap warga jemaat ikut membekali dirinya dengan perlengkapan-perlengkapan tersebut pada waktu ibadah. Anak lahir. Telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Bapak D. Gultom dan Ibu Boru Silaban. Alamat Jalan Pelita 4, Gang Sejahtera nomor 16, Sektor 1. Nomor induk 964. Lahir pada hari Kamis 28 Mei 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Amplop Hari Pentakosta. Kantor pusat telah mengirimkan amplop khusus Hari Pentakosta kepada jemaat kita yang akan kami kirimkan bersama dengan tata ibadah ini. Mari kita isi amplop tersebut dan kembalikan ke gereja via Sintua Sektor atau diantar langsung ke konsistori. Atas kerjasama baik kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang sakit, Nyonya Tobing Boru Tapea, Sektor 3 di RS Hermina, perawatan di rumah. Melda Panggabean, Sektor 8 di Rumah Sakit Haji. Demikianlah warta singkat jemaat kita dalam seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pikar, Parinduan Tambunan STH. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sampai hari ini Tuhan, kami masih percaya bahwa firman Tuhan akan membantu kami untuk keluar dari setiap pergumulan iman kami. Dan kami masih percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu benar-benar menguatkan iman kami. Sehingga Tuhan, lewat firman Tuhan ini juga kami boleh mengenal Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, kami butuh pertolongan Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan bersama-sama merenungkan firman ini. Dan biarlah Tuhan lewat Roh Kudus itu juga, Dia yang berkata-kata kepada kami, supaya kami Tuhan boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar lagi. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, walaupun memang sudah 2 bulan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah sekalipun dalam 2 bulan ini kita tetap menunggu dan mengharapkan Tuhan, supaya Tuhan benar-benar menolong kita dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Namun di dalam pergumulan kita itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita bacakan pada hari ini. Terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, kita baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sekarang akan kita perdengarkan di Minggu Trinitas ini bertemakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nah, ketika kita berbicara tentang kemuliaan, ketika kita ingin mencoba menggali daripada arti kemuliaan itu, maka akan banyak orang akan berpikir bahwa kemuliaan itu berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang kehormatan dan kemegahan. Ini bisa kita lihat misalnya dari seorang raja, katakanlah begitu, yang memerintah di sebuah kerajaan. Kita tahu bahwa raja itu punya harkat, dia punya martabat, dia punya jabatan yang membuat rakyatnya yang ada di kerajaan itu meninggikan dia, sampai-sampai ketika mereka, para rakyat itu ingin menghadap seorang raja itu, mereka harus menundukkan kepalanya sambil bersujud di hadapan raja sebelum mereka memulai berkata-kata, mengucapkan apapun yang menjadi keluhan mereka.
Lalu berbicara tentang kemuliaan juga ada banyak orang berpikir ketika ada orang yang cukup kaya, mereka memiliki banyak harta, lalu itulah yang akhirnya membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi segan terhadapnya. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita mengartikan ini? Apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Lalu mengapa pada akhirnya kita dan seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini harus menyebut Allah itu mulia? Dan dengan segala pikiran kita itu, mengapa kita harus memuliakan Dia? Tentu ini semacam perkataan dan pertanyaan yang sulit, tapi selama ini sering kita dengarkan, namun kita tidak bisa mencari artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan begini. Kemuliaan Allah itu lebih dari sekedar harta. Lebih dari sekedar berbicara tentang kekayaan, kemegahan, dan kekuasaan. Memang benar bahwa Allah itu kaya akan sesuatu. Dia melimpah akan sesuatu. Di rumahnya sana, di surga itu, kita bayangkan penuh dengan berbagai macam kekayaan yang mungkin tidak kita dapatkan di bumi. Dia juga mungkin adalah raja yang memerintah dengan kuasa dan kekuatan. Akan tetapi, apakah itu sudah cukup membuat Allah itu menjadi termulia? Atau saya katakan begini, apakah hal-hal demikian sudah membuktikan atau sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia? Kalau saya mau katakan belum. Dan bukan itu yang membuat Allah menjadi mulia. Karena kalau itu menjadi pengertian kita tentang Allah yang mulia, maka sesungguhnya tidak ada bedanya Allah dengan manusia. Manusia kaya, manusia punya harkat jabatan dan kekuasaan. Mereka termulia gara-gara itu. Apakah Allah hanya begitu? Tentu saja tidak. Tetapi saya mau katakan kemuliaan Allah itu lebih dari itu. Tapi sebenarnya pun kita mengartikannya dengan sederhana. Dia membuat dirinya mulia, dia disebutkan orang menjadi mulia, atau sesuatu yang membuat dia mulia adalah karena dirinya dan hadiratnya. Kalau orang-orang seperti saudara atau mungkin atau saya, kita terlihat mulia karena kita kaya. Tapi Allah termulia karena dirinya. Di dalam pribadinya, di dalam dirinya tersimpan berbagai macam rahasia yang besar. Yang mungkin membuat kita tercengang ketika kita tahu rahasia itu. Dia adalah Allah yang kudus. Dia terpisah dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia adalah Allah yang seperti emas. Yang hadiratnya, yang kebenarannya, yang keberadaannya tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, dan tidak bisa dirusakkan oleh apapun dan siapapun. Dia adalah Allah yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang terpintar di dunia ini atau siapapun. Dia juga memiliki kasih yang begitu besar. Sampai-sampai dia harus meninggalkan tahtanya dan mengambil rupa manusia seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha baik, yang senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada umatnya, meskipun umatnya berlaku jahat kepadanya. Dan di dalam dirinya juga tersimpan keagungan dan keindahan. Inilah kemuliaan Allah yang besar itu. Bahkan kemuliaan Allah yang dimilikinya tadi, dirinya yang penuh dengan kemuliaan tadi, tidak berhenti sampai di situ saja. Dia juga berikan kemuliaannya itu, dia pancarkan kemuliaannya itu, dia masukkan kemuliaannya itu kepada seluruh ciptaannya yang dia ciptakan. Dengan keindahan yang dia miliki dalam dirinya. Dia adalah Allah yang jenius, yang kreatif itu, menciptakan sebuah mahakarya yang hebat di dalam kehidupan manusia, di dalam sejarah kehidupan yang ada di dunia ini. Dia yang penuh dengan kemuliaan itu mulai menciptakan langit dan bumi, benda-benda penerang, hewan dan tumbuhan sampai kepada manusia. Dan lewat ciptaan ini
lewat semua ciptaan Allah kita bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu besar itu. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Hanya dengan melihat ciptaannya saja kita bisa mengenal Allah. Contohnya saja mari kita melihat tumbuh-tumbuhan. Lewat tumbuh-tumbuhan kita bisa melihat keindahan-keindahan Allah yang tersebar di seluruh pemandangan alam. Kita juga bisa melihat keagungan Allah lewat benda-benda penerang yang menerangi kita, yang memberikan kita cahaya, yang memberikan kita kehidupan. Lewat binatang kita bisa melihat keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Lewat air yang ada di bumi ini, kita bisa melihat kemuliaan Allah yang berupa kesegaran, kehidupan, dan juga kesejukan. Tentu di dalam semua ciptaan Allah kita bisa melihat kemuliaan-kemuliaan Allah itu. Yang ada di dalam dirinya, dia sampaikan dan dia berikan kepada semua ciptaan-ciptaannya yang dia buat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setelah dia selesai menciptakan bintang-bintang, setelah dia selesai menciptakan langit, setelah dia selesai menciptakan bumi, sampai kepada manusia, dia akhirnya mengatakan pada ayat ke-31 tadi, ciptaannya adalah sungguh amat baik. Artinya adalah Allah senang bahwa ciptaannya mencerminkan kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi kita bisa melihat kemuliaan Allah di langit, kemuliaan Allah di tengah-tengah tumbuhan, di dalam hewan, di dalam benda-benda penerang. Lalu bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri manusia? Sebenarnya apa yang di dalam diri manusia sehingga orang-orang bisa terlihat penuh dengan kemuliaan Allah? Atau sederhananya, sebenarnya Tuhan memberikan kemuliaan yang seperti apa kepada manusia, sehingga dia boleh disebutkan sebagai ciptaan yang paling mulia. Tentu ini menjadi pertanyaan di dalam perikop ini, di dalam perenungan kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan ciptaan yang lainnya, saya mau katakan bahwa ketika Allah menciptakan terang misalnya, menciptakan tumbuh-tumbuhan misalnya, dia cukup hanya sekedar berfirman. Ketika dia ingin menciptakan terang, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Jadilah hewan, jadilah tumbuhan. Ketika dia berkata-kata saja, maka segala sesuatu yang diperkatakannya terjadi. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia ketika Allah ingin menciptakan mereka, dia tidak hanya sekedar berfirman. Dia tidak hanya sekedar jadilah manusia, tidak. Tapi dia juga dengan tangannya sendiri sambil berfirman, dia mencoba membentuk manusia sedemikian rupa, dia membentuk mulai dari kepala sampai kaki, lalu memberikan napas kehidupan kepada mereka. Dan akhirnya terciptalah manusia. Dan uniknya, pada perikop ini dikatakan tadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian segambar dan serupa dengan Allah ini seperti apa? Saya mau jelaskan sederhana. Pengertian segambar dan serupa Allah, serupa dengan Allah bisa dijelaskan seperti ini. Ketika misalnya saya atau saudara berdiri di depan cermin, maka yang kita lihat adalah diri kita. Bagaimana keadaan kita di depan cermin, seperti itulah kita lihat di cermin itu. Nah, bagaimana dengan Allah? Seandainya atau sekiranya Allah berdiri di depan cermin, maka yang dia lihat adalah diri kita. Itulah artinya segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah menekankan bahwa di dalam diri manusia itu tersimpan sifat dan pribadi Allah. Sebagaimana Allah memiliki kemuliaan, demikianlah di dalam diri kita juga terpancarlah kemuliaan Allah tadi.
Di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya tersimpan pikiran-pikiran Allah. Tersimpan perasaan Allah. Tersimpan kehendak Allah. Dan juga rencana-rencana Allah. Oleh karena itu, pada akhirnya, lewat penciptaan manusia, lewat segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, membuat manusia menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Belum berhenti sampai di sana. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-28, dikatakan di sana bahwa Allah memberkati mereka. Setelah Allah menciptakan manusia itu, lalu Dia memberkati mereka. Apa artinya ini? Artinya adalah pada masa penciptaan itu, ketika mereka sudah diciptakan, maka Allah dengan segala kemuliaan dan dengan segala kelimpahannya, memberikan segala sesuatunya kepada manusia. Memberikan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian, di dalam masa-masa penciptaan itu juga, sembari memberkati mereka, Allah juga memberikan tugas kepada manusia. Apa tugasnya? Kita bisa melihat di sana. Ada dikatakan di sana beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Apakah ini seolah-olah memberikan peluang kepada manusia untuk bertindak sesuka hatinya? Tentu bukan. Dan bahkan itu dilarang oleh Allah. Tapi justru dengan tugas-tugas yang diberikan Allah, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi, itu artinya Allah ingin manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak. Mereka mengasihi ciptaan seperti Allah, peduli kepada ciptaan seperti Allah, dan juga memelihara semua ciptaan seperti Allah. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi dan menghargai apapun yang Dia ciptakan. Kita juga bisa melihat pada ayat 29 sampai 30, sekaligus ini juga menjadi bukti bahwa Dia peduli dan memelihara apa yang telah Dia ciptakan, yaitu dengan menyediakan makanan dan semua keperluan untuk kelangsungan hidup ciptaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana hari ini tema renungan kita adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saya mau tekankan dan fokuskan renungan ini kepada kita manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa dari semua ciptaan. Sebelumnya tadi sudah saya katakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, tidak hanya sekedar diperkatakan saja, tetapi juga dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Dengan diberikannya tugas tadi kepada kita, dengan menjadinya kita sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menjaga bumi, sebenarnya ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mencerminkan kemuliaan Allah. Dalam rangka mengerjakan tugas yang diberikan Allah itu, Allah meletakkan hati yang tulus, perasaan yang penuh kasih, dan kepedulian, bahkan pikirannya yang penuh dengan hikmat juga diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita melihat pada akhir-akhir ini, apalah yang terjadi pada manusia? Manusia sudah hidup dalam keserakahan, kebodohan, kerakusan, tamak, dan tidak peduli akan satu dengan yang lain. Mereka yang harusnya mengasihi ciptaan, mengasihi sesama, tetapi mereka malah memilih untuk memusuhi. Dan akhirnya sesama gambar Allah, sesama serupa dengan Allah, sama-sama yang diciptakan oleh Allah, saling mengutuki. Mereka yang harusnya menjaga malah menghancurkan. Mereka yang harusnya mempermuliakan Allah atas apa yang sudah Allah tunjukkan atas dunia ini, mereka malah mengolok-olok Allah. Kehidupan manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah itu akhirnya pun hilang, rusak karena dosa-dosa mereka. Akan tetapi dalam kerusakannya mereka, dalam kehilangannya manusia akan kemuliaan Allah, Allah tidak ingin itu bertahan selama-lamanya.
Dan pada akhirnya dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi menebus semua dosa-dosa kita. Dan pada akhir itu, di dalam hal ini Allah ingin mengembalikan semuanya kepada bentuk awal ciptaan, bahwa segala sesuatunya adalah sungguh amat baik. Dia turun ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus untuk membuat kemuliaan Allah kembali terpancar di muka bumi ini. Dan pekerjaan itu sesungguhnya masih dilakukan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yaitu lewat kehadiran Roh Kudus yang membuat manusia diinsafkan oleh dosa. Diingatkan kembali akan dosa-dosanya, supaya mereka kembali kepada Tuhan dan kembali mengingat bahwa hidup mereka di dunia ini sebagai wakil kemuliaan Allah, bukan sebagai penghancur kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari dari semua perenungan kita tadi dalam perikop ini? Sebenarnya yang mau saya katakan adalah, lewat perikop ini kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah gumpalan-gumpalan debu yang dibentuk dan diberi kehidupan oleh Allah. Yang mungkin pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada wujud kita yang semula. Kita juga tidak punya alasan untuk tidak menaati Allah. Lewat itu semua kita sadar bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada karya Allah, ada pekerjaan Allah, ada tuntunan Allah yang membuat kita sampai hari ini mungkin masih bisa bergerak dan berjalan. Dan saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kita adalah semacam bejana yang dibentuk oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Kalau saudara mungkin saat ini belum sanggup menjadi apa yang Tuhan mau, kalau mungkin saudara belum siap untuk memancarkan kemuliaan Allah, atau kalau mungkin karena virus corona ini juga mungkin menghambat saudara untuk melihat lurus dan fokus kepada kemuliaan Allah, saudara hanya perlu menyanyikan lagu ini. Kiranya lagu ini memberkati saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara belum gagal. Saudara belum gagal memancarkan kemuliaan Allah. Di dalam diri saudara banyak kasih. Di dalam diri saudara sudah disimpankan Allah kepedulian yang begitu dalam. Kuasa Allah sudah disimpan kepada kita. Kemuliaannya yang tiada tara itu membuat kita menjadi wakil Allah di atas dunia ini. Kalau sampai hari ini saudara masih belum sadar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan ketika saudara berada di tahap itu, saudara hanya perlu diam, lalu panggillah oknum Tritunggal itu. Dengarkan Bapa yang menciptakan kita, memanggil kita kepada hadiratnya yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Lalu biarkan diri kita dibasuh oleh darahnya yang kudus sehingga dosa-dosa kita pun dihapuskan. Karena kita ini adalah orang-orang yang berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Kemudian biarkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Lalu Roh Kudus itu nanti akan bertugas untuk menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Maka dengan itu, dunia ini akan tetap menjadi panggung kemuliaan Allah. Kita akan menjadi kitab yang tidak tertulis, yang mampu memperkenalkan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sesungguhnya kami Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari dosa. Yang sering sekali Tuhan lupa tentang tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Untuk menaklukkan bumi dengan cara dan pikiran Tuhan. Untuk lebih mengasihi semua ciptaan terlebih sesama kami. Tetapi kami lalai Tuhan. Dan akhirnya kami hidup dalam keserakahan, kesombongan, iri hati, kemarahan. Dan banyak lagi Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi lewat perikop ini Tuhan. Lewat firman ini. Kami diajarkan untuk kembali lagi Tuhan. Untuk mengingat sebenarnya tugas utama kami diciptakan dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yaitu untuk memuliakan Tuhan, yaitu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia ini tetap menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Maka ampunilah kami Tuhan jikalau kami masih berlaku salah di hadapan Tuhan. Dan kami Tuhan mau kembali mengambil tugas-tugas itu. Mengambil tugas-tugas sebagai wakil kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami mau bersatu lagi Tuhan dengan keluarga kami, dengan orang-orang sepersekutuan kami Tuhan. Untuk kembali menunjukkan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami ini. Biarlah Roh Kudus itu memateraikan firman itu dalam hati kami, supaya kami Tuhan boleh hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan untuk semua orang yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini Tuhan. Dan terlebih juga kepada Indonesia yang masih belum bisa Tuhan menyelesaikan virus corona ini. Masih banyak orang-orang Tuhan yang terkapar, yang terjangkit virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kalau kami boleh berdoa kepadamu Tuhan, tolonglah kami, kiranya Kau munculkanlah Bapa. Kau pakai siapa saja, termasuk Tuhan para medis, untuk menemukan obat yang tepat bagi virus corona ini. Sehingga kami semua Tuhan boleh dipulihkan. Lihatlah Bapa, secara iman Tuhan gereja kami juga Bapa sudah kendor Tuhan secara iman. Tapi Bapak di tengah-tengah itu semua masih banyak orang-orang yang tetap menyala-nyala rohnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau dan tetap berpengharapan kepada Engkau. Bangkitkanlah Tuhan iman kami yang sudah hampir pudar ini, yang sudah hampir kehilangan arah dan keputusasaan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bebas dari itu semua. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GKP Sidoarame ini. Berkati kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya termasuk oleh penyakit virus corona ini. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi
kesulitan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan sekarang dalam perekonomian kami terganggu, dalam kesehatan juga mungkin terganggu, dalam iman juga terganggu. Tuhan kiranya menjadi teman kami untuk tetap melangkah dengan penuh kepastian. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami tahu sedang sakit, yang terkapar di rumah sakit Bapak Jemaat-Mu GKP Sidoarame ini. Jamalah mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus itu. Berikan kesembuhan kepada mereka lewat obat dan dokter yang merawat mereka. Supaya di hari-hari selanjutnya Tuhan, mereka akan tahu, mereka akan menyatakan dengan iman mereka bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Inilah menjadi harapan kami yang akan kami terus ungkapkan kepadamu. Bahwa kami Tuhan harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan kerinduan kami ini Allah yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersih dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersihkan, bersihkan, aku bersinar terus. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaan, berkat dan rezeki, tiada teruraikan kasih-Mu yang
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.